Semua itu kehendak Allah. Nah, kembali semua kehendak. Anda membaca apapun juga belum tentu masih impossible. Masih apa? Masih kemungkinan. Tapi Anda ubudiyah sepenuhnya ikhlas kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Begitupun juga kita tidak mengharapkan kepada Allah supaya kita tidak kecewa kalau kita tidak dikasih oleh Allah. Kalau kita mengatakan, ya Allah saya sholat malam, ya Allah berikan kami rezeki miliar. Ternyata nggak dikasih oleh Allah, kecewa apa enggak? Kecewa. Saya doa ini setiap hari sampai dari dulu sampai sekarang belum dikasih oleh Allah. Nah, tapi kalau Anda tidak mengharapkan ikhlas malah Allah, ya Allah, hanya ridhamu yang aku mohon dan rahmatmu yang aku mohon. Kita tidak dikasih, enggak kecewa. Kita tidak dikasih. Karena padahal semua sudah ada waktunya di dalam mahfuz. Kata Syekh Abdul maksum, al-zabukum maksum 'inda Allah. La yataqaddam wa la yata'akhir wa la yazid wa la yanqus. Semua khalas fi lawhil mahfuz. Semuanya sudah dicatat di lauh mahfuz semuanya. Kita berusaha pendekatan diri, ubudiyah kepada Allah, taqarruban ila Allah, mahabbah kepada Allah, dan kita mengharapkan rahmat Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Anda menghendaki dengan wirid yang bermacam-macam wirid, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan dan mau direnungkan. Jadi supaya ibadah kita itu mukhlisi lahud-din. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisi lahud-din. Kita ini diperintahkan hanya untuk apa? Sudah untuk apa? Asas kepada Allah, ikhlas dalam ikhlas untuk ubudiyah. Kalau kita tidak ikhlas, ngambang kepada kita. Ngambang. Jadi tuntutan kita itu ikhlas saja menghadap kepada Allah. Datang ke pengajian ikhlas untuk saya datang pengajian ikhlas untuk bagi rasa. Maksud bagi rasa itu yang saya ketahui dibagikan orang yang belum mengerti. Kalau ada orang yang sudah mengetahui, saya belum mengetahui, bagikan sama saya. Take and give. Di sini saya punya sistem bukan kita mengajari, tapi kita membagi rasa. Saya tidak jadi ustaz di sini. Jadi kita membagi rasa supaya apa? Semua antumul fuqara ila Allah. Fuqara miskin ilmu, miskin harta, miskin segalanya. Di situ timbullah kepasrahan kita kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Jangan sampai kita menghamba kepada yang kadang-kadang ada yang bertanya dan sama saya, gimana Ustaz? Saya ada orang Jawa kuburan mayatnya itu dicium-cium. Apa orang dia senang. Tapi secara syar'i supaya kita tidak masuk ke dunia yang berlebih-lebihan, al-ghulul fi ibadah, maka kita jauh. Ya ayyuhalladzina amanu la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih. Bahkan di situ akan timbul i'tiqad, yakin bahwa apa yang dikerjakan akan timbul sesuatu. Nah, ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Apa la yadurukum wa la yanfa'ukum. Jangankan maesan. Kalau buka pikirannya, kalau saya salah, salahkan. Jangankan maesan kuburan. Rasulullah sendiri di dalam ayat Al-Quran, Qul inni la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma sya'allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su'in ana illa nadhirun. Rasulullah itu meninggalnya diracun.